وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Moga insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan majelis ilmu kita, ya, membaca Al-Quran dan mentadabburinya bersama-sama. Terakhir sudah sampai surat Az-Zumar ayat 31 ya. Moga saniki dibuka surat Az-Zumar ayat 32. Sampun kepake? Moga kita mulai senasaran yang bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faman aqlamu mimman kadaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi id ja'ah. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Liyukaffirallahu 'anhum aswa'alladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Alaysa Allahu bikafin 'abdah wa yukhawwifunaka billadzina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min had wa man yahdillahu fama lahu min mudil. Alaysa Allahu bi'azizin
انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sudah kita baca dari Az-Zumar ayat 32 sampai ayat ke-40. Moga kemudian kita baca terjemahannya bersama-sama dan kita tadabburi makna dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ke-32, Faman, maka barang siapa, Atlamu, yang lebih zalim, mimman, dibandingkan orang yang kadzaba 'ala Allah, yang berbuat kebohongan terhadap Allah, wa kadzdzaba bis-sidqi, dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya, idja'ah, ketika datang kepadanya, alaysa fi jahannama, bukankah di neraka jahanam itu maswal lil kafirin, tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Maka di sini Allah menyebutkan bahwa siapakah yang lebih zalim dari orang yang dia itu mengumpulkan dua jenis kebohongan. Ini kebohongan yang paling besar yang Allah katakan sedolim-dolimnya kebohongan. Yang pertama, dia kadzaba 'ala Allah, dia berdusta atas nama Allah, dia menyematkan sesuatu kepada Allah yang tidak pernah Allah katakan. Dia membuat nama-nama sendiri, sifat-sifat sendiri, karakter-karakter sendiri, kemudian dia sematkan kepada Allah, padahal Allah tidak pernah mengatakan demikian. Atau dia merubah-rubah firman Allah, membuat kata-kata baru, kemudian mengklaim bahwa perkataan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Sebagaimana orang-orang Nasrani, orang Yahudi, ya, bagaimana orang Yahudi itu mereka merubah-rubah Taurat, ya, para rabi mereka yang tubuh dalam kitab biaidihim, mereka itu menuliskan kitab-kitab, ya, menyusun buku-buku dengan tangan mereka. Itu perkataan mereka, keyakinan mereka, pemahaman mereka. Summa yaquluna hadza min 'indillah, tapi kemudian mereka mengatakan ini itu adalah firman dari Allah. Liyashtaru bihi tsamanan qalila, agar mereka dapat menjualnya dengan harga yang kecil. Karena ingin mendapatkan kedudukan dunia, mendapatkan derajat yang tinggi di dunia, dukungan dari para umatnya, mendapatkan legitimasi kepada ajaran-ajarannya, maka mereka membuat kitab-kitab yang palsu.
Ya contoh kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ketika mereka ditanya, mana kitab suci Anda? Maka mereka akan menyerahkan, ya, memberikan sebuah buku, ya, di mana buku itu adalah tulisan-tulisan pendeta mereka, para nabi mereka, yang bahkan tidak tahu orangnya. Siapa yang menulis, orangnya ini seperti apa, apakah dia soleh atau tidak, bisa dipercaya atau tidak, itu tidak ada yang tahu. Tapi mereka mengatakan bahwa ini itu adalah kitab Allah, ini adalah divine inspiration, ya, adalah kitab yang mendapatkan inspirasi dari Allah. Padahal itu hanyalah klaim mereka saja, tidak ada buktinya, ya, tidak bisa dipercaya. Wa kadzdzaba bisidqi, ya, sudah mereka itu membuat pemahaman yang salah. Ketika datang pemahaman yang benar, mereka mendustakannya. Ketika datang Islam dengan satu Al-Quran, dengan ajaran tauhid yang sudah jelas kebenarannya, yang bisa diterima dengan akal sehatnya, maka mereka tetap mendustakannya, tidak mau percaya. Maka bagi orang-orang seperti ini Allah memberikan ancaman, alaysa fi jahannam masthal lil kafirin, bahwa tempat mereka adalah di neraka jahanam. Sudah tidak mau mengikuti kebenaran, malah menambah menyebarkan kebohongan-kebohongan. Kemudian Allah melanjutkan, walladzi, dan orang-orang yang jaa bisidqi, yang membawa kebenaran, wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, berarti walladzi jaa bisidqi, yang membawa kebenaran itu berarti adalah para rasul, terkhusus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut waladi. Waladi kan berarti kan bentuknya tunggal, gitu. Berarti kalau waladi orang yang jaa bisidqi, yang membawa kebenaran, yaitu Nabi Muhammad. Wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya, yaitu orang-orang Muslim, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua umatnya, dan semoga termasuk kita semua sampai nanti kematian kita. Maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maka Ibnu Abbas menjelaskan, orang bertakwa di sini adalah orang yang membenci dan menghindarkan diri dari kesyirikan. Mereka takut dan membenci kesyirikan. Maka bagi orang-orang seperti ini, Allah memberikan balasan, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, maka bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Itu ganjarannya berupa surga. Bahwa nanti di surga mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Mau pengen apa saja, pengen makanan apa, pengen rumah seperti apa, pengen istri seperti apa, pengen pasangan seperti apa, pengen nanti mau berbuat apa, itu di surga sudah bebas, ada semua. Kita mau pengen apa, Allah sediakan semua. Karena di balasan di surga itu jauh lebih baik daripada apa yang bisa kita bayangkan. Kalau kita membayangkan, ketika kita menyebutkan surga, maka kita akan membayangkan rumah yang paling mewah, tanaman-tanaman yang paling hijau, sungai-sungai yang paling indah, suasana yang paling nyaman, pasangan yang paling cantik, yang paling ganteng. Maka apa yang kita bayangkan itu
Surga itu jauh lebih bagus daripada apa yang ada di bayangan kita. Karena angan-angan kita itu terbatasi dengan apa yang kita alami di dunia. Dan surga itu jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Maka itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Bagi orang yang tadi, orang yang mereka itu mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, membenarkan apa yang Rasulullah ajarkan, yaitu ajaran tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala, adalah termasuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Liyukaffirallahu anhum, agar Allah menghapus perbuatan mereka, as-su'alladzina 'amilu, itu perbuatan mereka yang paling buruk, wa yajziyahum, dan memberikan balasan kepada mereka, ajrahum, berupa pahala mereka, bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Maka selain Allah berikan surga tadi, Allah juga akan menghapuskan perbuatan buruk mereka. As-su'alladzina 'amilu, perbuatan-perbuatan yang paling buruk, perbuatan-perbuatan yang paling jelek yang mereka lakukan, itu juga akan Allah ampuni. Akan membalas mereka dengan pahala, di mana pahala ini lebih baik, lebih besar daripada yang kita kerjakan. Maka inilah maha pemurahnya Allah, ya, maha sayangnya Allah kepada kita. Ketika kita berbuat baik, ketika kita beramal soleh, maka pahala itu jauh lebih banyak daripada apa yang kita kerjakan. Beda dengan dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau hamba itu berniat keburukan, itu belum ditulis keburukan. Ya baru diangkat penanya, siap-siap penanya itu dituliskan. Nah, ketika dia benar-benar berbuat keburukan, maka akan ditulis satu keburukan. Cuma satu dosa nilainya 1. Bahkan ketika kemudian dia itu punya niat, kemudian meninggalkannya, bahkan akan diganti dengan satu kebaikan. Tapi kalau kebaikan, ya, setiap orang yang mengerjakan satu kebaikan, maka akan dibalas minimal itu 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai tidak terhingga. Terserah Allah, Allah yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Inilah maha pemurahnya Allah. Kebaikan itu balasannya jauh lebih banyak, berlipat-lipat. Inilah kenapa ketika kita berdagang dengan Allah, beribadah kepada Allah, Allah menyebutnya sebagai tijaratan lan tabur, sebagai perdagangan yang tidak akan rugi. Karena coba, di mana kita bisa mendapati ada perdagangan, ada bisnis yang tidak akan rugi, pasti untung, dan untungnya itu minimal 1000%. Di dunia ini aja kalau misalnya ada perusahaan punya untung 50%, 60% itu sudah sangat luar biasa. Ya, punya keuntungan 60% dari modalnya. Pola kalau biasanya paling 10%, 20%. Itu biasanya. Tapi ini Allah katakan, kalau bisnis sama Allah,
bekerja sama dengan Allah, ya, beribadah kepada Allah, itu balik modalnya, ya, keuntungannya minimalnya 1000%, 10 kali lipat dari modal kita, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai ribuan kali lipat. Terserah Allah yang memberikan balasannya. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Ini semoga menjadi motivasi kita, ya, bahwa setiap kali kita berbuat baik itu Allah sudah menjanjikan kepada kita balasan yang sangat melimpah. Kemudian ayat 36. Alaihissallah, bukankah Allah itu bikafin abdah, yang mencukupi hambanya. Wa yukhawwifunaka, dan mereka menakut-nakutimu billadzina min dunih, dengan sesembahan selainnya. Wa may yudlilillahu, dan barang siapa yang Allah sesatkan, fama lahu min had, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Ya. Maka alaihissallahu bikafin abdah, ini maksudnya adalah bahwa cukuplah Allah itu bagi hambanya. Karena Allah itu yang maha kuasa, yang maha pencipta, maha tahu segala-galanya, maka cukuplah bagi kita, ya, yang merupakan ciptaan Allah, hamba Allah, itu untuk bersandarnya hanya kepada Allah Ta'ala. Kita butuh apa? Mintanya sama Allah. Kita perlu apa? Memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kita susah, kita dapat cobaan, ngeluhnya dengan Allah. Kita senang, terima kasihnya kepada Allah. Maka apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita sandarkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Karena Allah itu cukup bagi kita. Tidak perlu tambahan yang lainnya. Akan tetapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu berusaha menakut-nakuti kita, ya, menakuti orang-orang yang beriman, menakut dengan Tuhan mereka, dengan keyakinan mereka. Ya, kalau mereka mengatakan kalau orang Yahudi, maka berarti yang bukan Yahudi akan masuk ke dalam neraka. Orang Kristen akan berkata yang tidak percaya Yesus sebagai penebus dosa akan masuk neraka. Orang Hindu, orang Buddha juga berkata siapa yang bukan golongan mereka akan masuk ke dalam neraka. Maka mereka menakut-nakuti kita dengan Tuhan-Tuhan mereka. Maka di sini Allah mengatakan nggak usah takut. Tidak usah takut dengan doa mereka, walaupun mungkin kelihatannya itu mereka itu punya kekuatan, mereka punya harta, punya segalanya, berkuasa di dunia. Kok kelihatan mereka bisa menyembuhkan orang, mereka bisa mengutuk orang lain, mengutuk gitu ya. Apa mendoakan keburukan kepada orang lain, melaknat orang lain atas nama Tuhan-Tuhan mereka, maka janganlah kita merasa takut kepada mereka. Karena kita insya Allah, ya, kita yakin bahwa kita berada di jalan kebenaran, kita berada di jalan tauhid yang merupakan jalannya Allah Ta'ala. Maka ketika kita berada di jalan kebenaran, backingan kita, ya, yang mendukung kita, yang menolong kita adalah Allah Ta'ala. Maka janganlah merasa takut dengan Tuhan-Tuhan yang palsu. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, ya, kalau Allah sudah berkehendak orang itu sesat, orang itu tidak mendapatkan petunjuk, maka tidak ada lagi yang bisa memberikan petunjuk.
Bahkan Nabi sekalipun itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Maka tugas kita itu bukan memaksa, bukan memastikan orang itu soleh atau tidak. Tapi tugas kita adalah mengajak mereka, mendakwahi mereka. Kita ajak terus, ya, kita ajak mereka kepada kebenaran. Kita motivasi mereka untuk berbuat baik. Apakah nanti orangnya mau ikut beribadah atau malah tidak mau? Nah, itu urusan dia sama Allah. Tugas kita hanya mengajak saja. Wa may yahdillah, dan barang siapa yang Allah berikan petunjuk, fama lahu mim mudil, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Maka kalau orang itu sudah mendapatkan hidayah, sudah mau menerima Islam, mau menerima ajaran yang benar, maka siapapun orangnya, bahkan orang tuanya, pasangannya, keluarganya, pemerintahannya, itu berusaha menghalangi dia, berusaha menekannya, menyiksanya. Bagaimana caranya supaya dia tidak masuk Islam, supaya dia tidak bertaubat? Segala cara dilakukan. Tapi ketika Allah sudah memberikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menghalangi orang itu untuk kembali kepada jalan yang benar. Inilah kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu meminta hidayah kepada Allah Ta'ala, supaya terus berdoa, ya Allah, semoga hati kita itu selalu berada di dalam hidayah. Karena kita itu bisa ngaji seperti ini, bisa sholat maghrib berjamaah, ya, bisa ikut kajian, bisa berpuasa, bisa ngaji Al-Quran, itu semuanya karena hidayah dari Allah. Maka kita mohon kepada Allah, hidayah yang sudah ada ini jangan sampai hilang. Bahkan semoga ditambah lagi, ya, dibesarkan lagi, supaya ibadah kita makin rajin. Jangan sampai malah dikurangi atau malah dihilangkan sama sekali. Alaihissallahu bi'azizin tiqam, maka bukankah Allah itu maha kuasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum. Jadi maksudnya bahwa Allah itu yang maha kuasa di atas segala makhluknya. Maka hanya Allah lah yang berhak untuk mengadili kita, menghukum kita, atau memberikan balasan yang baik kepada kita. Maka semua itu adalah hak milik Allah Ta'ala. Allah bisa menjadikan semua makhluknya masuk surga. Bisa. Allah bisa menjadikan semuanya masuk ke dalam neraka. Bisa Allah begitu. Tapi Allah menyifati dirinya dengan Maha Adil. Ya. Bahwa Allah itu memberikan kepada kita kebebasan, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memilih. Allah menguji kita dengan kebebasan itu. Maka Allah menyediakan balasannya juga. Barang siapa yang dengan kebebasannya memilih untuk taat kepada Allah, memilih untuk beribadah kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah, maka Allah memberikan balasan yang baik berupa surga. Tapi ketika ada orang yang dengan kebebasannya, dengan pilihannya sendiri, memilih kepada jalan kemusyrikan, memilih kepada kekufuran, memilih kepada kebohongan-kebohongan, ya maka jangan salahkan Allah kalau Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Karena Allah tadi Maha Adil, yang baik dikasih balasan, yang buruk juga dikasih hukuman. Kemudian ayat 38. Wala in sa'altahum, dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka pasti akan mengatakan Allah Ta'ala.
Jadi sesungguhnya orang-orang musyrik, ya, ini bukan orang-orang musyrik itu berarti bukan orang ateis ya. Orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti mengaku bahwa yang menciptakan itu pasti Allah Ta'ala. Bahkan ini, kalau kita pakai logika kita saja, kita tidak melihat Al-Quran, kita tidak melihat Bible, kita tidak melihat Talmud, kita tidak melihat kitab-kitab suci, hanya dengan akal kita, dengan logika kita. Ketika kita melihat alam semesta ini yang sesempurna ini, kita pasti akan mengatakan ada orang yang mendesainnya, yang merancangnya, ya. Karena kita tidak mungkin berkata bahwa alam ini tercipta dengan sendirinya. Sebagaimana ketika kita melihat HP, misalnya Pak, ketika ada orang, jangankan HP gitu, melihat ada piring tembikar peninggalan zaman dulu, umurnya sudah ribuan tahun, bahkan sampai jutaan tahun. Apakah kita mengatakan ini tuh tembikar itu tercipta dengan sendirinya? Kan tidak. Orang-orang pasti mengatakan, wah ini tembikar berarti ada orang yang membuatnya. Karena kita langsung paham dengan logika kita. Ketika ada desain, ya, ketika ada rancangan, ada keteraturan, maka itu berarti ada pihak, ada orang yang menciptakannya. Maka ketika kita lihat bagaimana alam ini begitu teraturnya, terancang dengan sangat rapi. Gak usah jauh-jauh kita lihat badan kita saja. Bagaimana jantung kita itu berdetak tanpa ada macet, tanpa perlu perbaikan, tanpa perlu kalau tanpa perlu dicek sebulan sekali, bahwa bagaimana aliran darah kita berjalan dengan lancarnya, syaraf kita bekerja dengan begitu baiknya. Kalau secara logika, orang yang menggunakan akal sehatnya akan mengatakan ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Mustahil bisa tercipta dengan kesengajaan. Maka siapa yang menciptanya? Siapa yang membuatnya? Maka pasti ada satu zat, satu entity, ya, satu Rob yang maha kuasa, yang maha tahu segalanya, yang menciptakan semuanya. Maka dalam Islam, zat itulah bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berakal pasti tahu bahwa semua ini datangnya dari Allah. Dan orang ateis sekalipun itu juga mereka sebenarnya yakin, mereka tahu bahwa alam ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Tapi tadi karena kesombongan mereka, karena kejahilan, kebodohan mereka tidak mau mengakui adanya Tuhan, maka mereka mengatakan ini semua terjadi secara kebetulan. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Tapi nanti misalnya ketika mereka dalam kondisi yang buruk, kondisi yang misalnya dalam kapal yang mau tenggelam, dalam pesawat yang mau jatuh, maka naluri pertama mereka akan meminta tolong kepada Allah. Karena dalam lubuk hati mereka yang terdalam, mereka tahu bahwa yang menciptakan semua ini adalah Allah. Kemudian qul afara'aitum, maka katakanlah, kalau begitu tahukah kamu ma tad'una min dunillah, tentang apa yang kamu sembah selain Allah. In aradani Allahu bidurrin, maka ketika Allah mendatangkan bencana kepadamu, hal hunna kashifatu durrihi, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Au aradani birahmatin, atau ketika Allah mendatangkan kepadaku rahmat, hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah mereka mampu mencegah rahmatnya? Maka Allah memberikan tantangan kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang menjadikan tandingan selain Allah. Apakah ketika Allah itu mendatangkan azabnya,
mendatangkan bencana, mendatangkan longsor, mendatangkan gedung runtuh, ya, mendatangkan kebakaran, mendatangkan musibah-musibah yang lainnya, apakah Tuhannya itu bisa menyelamatkan dia? Atau kebalikannya, ketika Allah itu menurunkan hujan, menurunkan rahmat, menumbuhkan tanaman, apakah dia itu bisa menghalangi rahmat itu untuk datang? Maka jawabannya adalah tidak. Dan orang kafir tahu sebenarnya tidak, mereka itu tidak mampu, bahwa yang mereka sembah selain Allah itu tidak mampu berbuat apa-apa. Kul, maka katakanlah, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah orang-orang yang bertakwa itu berserah diri. Maka ketika kita tahu bahwa hanya Allah yang berkuasa, bahwa tandingan-tandingan selain Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa, maka kita katakan, hasbi Allah, cukuplah Allah bagi saya, cukuplah Allah untuk mengatasi kesulitan saya, cukuplah Allah untuk mengatasi kesusahan saya, cukuplah Allah untuk mengabulkan permohonan saya. Dan kita tempatkan, ya, kita bertawakal, kita berserah diri kepada Allah semata. Kita sadarkan diri kita menyerahkan semuanya hanya kepada Allah dan tidak menyerahkan kepada yang selainnya. Karena kalau kita berserah diri kepada makhluk, kita mengandalkan makhluk, pasti akan membawa kekecewaan, akan membawa masalah, bukannya menyelesaikan problem, akan malah menambahi problem yang lain. Tapi kalau sama Allah, kita benar-benar bertawakal kepada Allah, benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah, maka Allah katakan, yaj'al lahu makhraja, Allah pasti akan menjadikan baginya jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Ya terserah Allah. Kul, katakanlah, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum, maka berbuatlah menurut kedudukanmu. Inni amil, karena aku pun berbuat demikian. Fasawfa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Maka maksudnya di sini Rasulullah menyeru kepada orang-orang kafir tadi, silakan berbuat, ya, kalian berbuat sesuka kalian, kalian berbuat semau kalian, mau ikut ajaran saya silahkan, mau tetap kufur juga silahkan. Ini ambil, dan saya tetap akan berbuat seperti ini. Saya akan tetap berdakwah, saya tetap akan mengajak kalian, saya tetap akan menyeru agama Islam. Maka kalau kamu mau berbuat apa, ya silahkan. Kamu mau ikut, silahkan. Ikut mendukung dakwah, silahkan. Kamu mau ingkar, ya silahkan. Mau kafir, silahkan. Bahkan mau menghalang-halangi juga silahkan. Fasawfa. Nanti di akhir coba kita lihat siapa yang benar, siapa yang Allah pertahankan, siapa yang Allah menangkan. Kita lihat nanti di akhir. Mayyatihi adab, siapa yang mendapatkan siksa, yuhzihi, yang menghinakan, wa yahillu alaihi, dan kepadanya ditimpakan adabun muqim, itu adab yang kekal. Maka kita lihat nanti, ya, bahwa di akhir siapa yang akan mendapatkan azab, siapa yang akan mendapatkan hukuman, siapa yang akan mendapatkan siksa yang kekal. Kalau kamu mau menunggu hasil akhirnya nanti, ya silakan saja. Ini sebagai peringatan dan ancaman
pada orang-orang yang tidak mau taat tadi. Kalau tetap tidak mau taat, tetap mau ingkar, ya monggo. Tapi nanti kalau misalnya dapat siksa, dapat adab, ya jangan protes. Dan kalau sudah mendapatkan adab yang kekal tadi, sudah di hari akhir nanti, tidak ada penyesalan, tidak ada tempat untuk bertobat, tidak ada waktu untuk memperbaiki diri. Maka mumpung kita masih hidup di dunia, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, monggo kita pastikan bahwa kita itu benar-benar berada di jalan yang benar, kita benar-benar melakukan amalan-amalan yang benar, sehingga nanti di akhirat kita tidak menyesal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah sudah selesai kita bahas dari surat Az-Zumar ayat 32 sampai ayat 40. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan di ayat 41. Ya, sebelum saya tutup, nah ini ada sedikit pengumuman dari Takmir. Nanti insyaallah kemarin kan dari Takmir sudah mengajukan program pemeriksaan gratis ke Basnas, di Rumah Sehat Basnas Korjo, dan alhamdulillah ini sudah dijawab. Dan insyaallah permohonan kesehatan ini diterima, bisa disetujui. Kemudian pelaksanaannya akan dilaksanakan hari Rabu besok. Hari Rabu tanggal 19 November. Jadi besok ini. Waktunya kapan? Ba'da asar. Ya, jam 16 sampai selesai. Lokasinya nanti di Serambi Masjid. Nah, targetnya itu 100 orang. Nah, nanti berarti selesainya, kalau sudah selesai 100, berarti pendaftarannya ditutup. Nah, tadi hanya menyediakan 100 pendaftaran. Nah, syaratnya apa? Nah, syaratnya betul KTP nih. Jadi nek mau badhe periksa, silakan datang dengan membawa KTP. Untuk apa? Untuk pendataan. Nek mboten gadah KTP, kabeh napa? Akan dinopo. Nek KTP ini mohon misalnya KTP ini hilang, atau dereng gadah KTP, nek adik-adik kan belum ada KTP nggih. Nah, mau diganti kakak nggih saged. Nah, nanti insyaallah pemeriksaannya nanti untuk yang sakit flu, batuk, masuk angin, semacamnya, nanti obatnya insyaallah. Kemudian nanti pemeriksaan asam urat, kolesterol, dan gula standar ya. Nanti insyaallah yang datang itu sekitar 9 orang, dokter 1, perawat 1, bidan 1, laborat 1, bagian farmasi 2 orang, nanti bagian pendaftaran 1, humas 1, drivernya 1. 9 orang. Mohon nanti minta tolong bagi ibu-ibu untuk disiapkan ya minimal snack apakah dahar-daharannya menyambut maksudnya cuma kosongan kan betul pantes ya sedikitlah sebagai rasa berterima kasih untuk mungkin nanti untuk humas sementara bagian humas bisa nanti koordinasi dengan bagian humasnya Mas Gunawan M1 bukan bukan Pak Gun Gunawan sing ada singgal. Nah, monggo Pak Tono nyontul lagi Pak Tono untuk koordinasi nanti misalnya perlu kita perlu nyiapin apa yang perlu disediakan kita siapkan. Monggo nanti untuk jamaah yang ingin periksa silakan datang. Ya kalau bisa pada asar itu sudah standby di masjid. Mau kita ramaikan kegiatan ini bersama-sama. Semoga kegiatan ini itu dapat berjalan dengan lancar dan semoga bisa menjadi program rutin kita. Ya kalau mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Sebelum saya tutup ada pengumuman terlebih dahulu. Buatan kerumuh yang saking luar. Niki jatahnya sinten niki? Bulan, oke.
Niki ngaturi mengucapkan jazakumullah khairan jasa kepada Pak Lurah dan Bu Lurah atas sukuannya. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang sudah diberikan. Amin amin ya rabbal alamin. Minggu depan jatah pun Bapak ini Pak Muhajirin ya. Oke. Aku ada jika ada salah kata ada dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dari walidayah kepada walidayah Nur wa barakatuh ya astagfirullahaladzim khairan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.